Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safinatun Najah pada video Metopen Part 2. Selamat datang pada video pembelajaran tentang memahami etnometodologi dalam penelitian sosial. Etnometodologi adalah pendekatan yang mengungkap bagaimana manusia menciptakan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional, etnometodologi berfokus pada interaksi mikro yang sering meluput dari perhatian. Mari kita pelajari bersama bagaimana metode ini dapat menguak dimensi tersembunyi dari realitas sosial kita. Analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Etnometodologi merupakan pendekatan teoritis dan metodologis dalam sosiologis yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada 1960-an. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional yang berfokus pada struktur sosial makro, etnometodologi menekankan pada proses mikro tentang bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi berasal dari kata Yunani atau ethnos, yaitu orang atau bangsa, sedangkan metodos, yaitu metode, dan logos, yaitu ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu tentang metode yang digunakan orang. Konsep dasar etnometodologi. 1. Indeksikalitas atau indexicality. Indeksikalitas merujuk pada pemahamannya bahwa makna suatu ucapan atau tindakan sangat bergantung pada konteksnya. Kata-kata dan tindakan memiliki makna indeksikal yang hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita mengetahui konteks spesifik penggunaannya. Misalnya, ungkapan seperti di sini, sekarang, atau itu memerlukan konteks untuk dapat diinterpretasikan secara akurat. Kedua, refleksivitas atau reflexivity. Refleksivitas dalam etnometodologi mengacu pada proses di mana tindakan dan percakapan tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menciptakan realitas sosial. Ketika kita berbicara tentang realitas sosial, kita secara simultan juga membentuk realitas tersebut. Ini merupakan proses dua arah yang terus-menerus, di mana makna dan tatanan sosial dapat diciptakan melalui interaksi. Yang ketiga, penjelasan praktis atau accountability. Konsep penjelasan praktis dalam etnometodologi berkaitan dengan bagaimana individu menjelaskan tindakan mereka agar masuk akal bagi orang lain. Orang terus-menerus menjelaskan tindakan mereka, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk menunjukkan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial. Keempat, metode keanggotaan atau membership methods. Etnometodologi memperhatikan metode keanggotaan yang digunakan individu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kompeten dari suatu kelompok sosial. Ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, perilaku, dan praktik yang diterima dalam kelompok tersebut. Teknik analisis dalam etnometodologi. 1. Analisis percakapan atau conversation analysis. Analisis percakapan adalah teknik utama dalam etnometodologi yang dikembangkan oleh Harvey Sachs, Emanuel Skigolf, dan Gail Jefferson. Teknik ini melibatkan perekaman dan transkripsi percakapan natural yang kemudian dianalisis secara mendetail untuk mengidentifikasi struktur dan pola percakapan. Elemen-elemen dalam analisis percakapan yaitu pengambilan giliran atau turn taking. Bagaimana orang mengatur siapa yang berbicara kapan. Pasangan berdekatan atau agency pairs. Urutan dua ucapan oleh pembicara berbeda, yaitu misalnya pertanyaan, jawaban. Perbaikan atau repair. Bagaimana peserta percakapan mengatasi kesalahan atau kesalahpahaman. Penyelaan atau interruption. Kapan dan bagaimana seseorang menyela pembicaraan orang lain. Diam atau silence. Bagaimana jeda dan keheningan berfungsi dalam percakapan. Kedua, eksperimen pelanggaran atau breaching experiment. Garfinkel mengembangkan eksperimen pelanggaran sebagai teknik untuk mengungkapkan norma sosial yang tidak terucap. Dalam eksperimen ini, peneliti sengaja melanggar ekspektasi sosial untuk melihat bahwa bagaimana orang bereaksi. Reaksi terhadap pelanggaran ini mengungkapkan aturan dan asumsi implisit yang mendasari interaksi sosial.
Ketiga, pengamatan partisipan naturalistik. Etnometodologi mengandalkan pengamatan mendalam terhadap interaksi alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti berpartisipasi dalam atau mengamati setting natural untuk memahami praktik sosial dari sudut pandang orang dalam. 4. Analisis dokumen sebagai praktik sosial. Etnometodologi juga menganalisis bagaimana dokumen diproduksi dan digunakan dalam praktik sosial. Misalnya, bagaimana petugas medis mengisi rekam medis, bagaimana polisi menulis laporan, atau bagaimana hakim mengambil keputusan. Aplikasi etnometodologi dalam berbagai bidang. 1. Etnometodologi dalam pendidikan. Etnometodologi telah diterapkan untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar terjadi di kelas. Peneliti menganalisis bahwa guru dan siswa berinteraksi, bagaimana pengetahuan dikonstruksi secara sosial, dan bagaimana kompetensi akademik dipertunjukkan dan dinilai. Contoh fokus penelitian. 1. Bagaimana pengelolaan giliran berbicara di kelas. 2. Strategi siswa untuk menunjukkan pemahaman. 3. Pola interaksi dalam kerja kelompok. 4. Praktik penilaian sebagai aktivitas sosial. 2. Etnometodologi dalam kesehatan. Dalam konteks kesehatan, etnometodologi mengkaji interaksi antara tenaga medis dan pasien, proses diagnosis, dan bagaimana penyakit dikonstruksi secara sosial. Contoh fokus penelitian. 1. Interaksi dokter-pasien. 2. Konstruksi sosial diagnosis. 3. Pengambilan keputusan medis sebagai aktivitas kolaboratif. 4. Pengalaman sakit sebagai fenomena sosial. 3. Etnometodologi dalam organisasi. Etnometodologi dalam konteks organisasi berfokus pada bagaimana anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan tatanan organisasional melalui praktik sehari-hari. Contoh fokus penelitian. 1. Pertemuan sebagai praktik sosial. 2. Bagaimana keputusan dibuat dan dilegitimasi. 3. Kategorisasi pekerjaan dan identitas profesional. 4. Praktik dokumentasi dan pelaporan. 4. Etnometodologi dalam teknologi. Penelitian etnometodologis juga telah dipelajari bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana teknologi membentuk interaksi sosial. Contoh fokus penelitiannya. 1. Interaksi manusia komputer. 2. Penggunaan media sosial sebagai praktik sosial. 3. Koordinasi kerja melalui teknologi. 4. Desain antarmuka berdasarkan praktik pengguna. Kekuatan dan keterbatasan etnometodologi. Yang pertama, kekuatan. Meliputi memberikan wawasan mendalam tentang proses sosial mikro, mengungkapkan asumsi dan aturan tersembunyi dalam interaksi sosial, menekankan perspektif orang dalam dan pengalaman sehari-hari. Metodologi yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai konteks. Keterbatasannya meliputi fokus mikro dapat mengabaikan struktur sosial makro dan relasi kekuasaan, pengumpulan data intensif dan membutuhkan waktu lama, kesulitan dalam generalisasi temuan, potensi bias peneliti dan interpretasi. Langkah-langkah melakukan analisis etnometodologi. 1. Identifikasi fenomena sosial, yaitu tentukan aspek interaksi sosial yang ingin diteliti. 2. Pengumpulan data, yaitu rekam interaksi natural melalui audio, video, atau catatan lapangan detail. 3. Transkripsi, yaitu membuat transkripsi detail yang mencakup semua aspek percakapan termasuk jeda, intonasi, dan perilaku nonverbal. 4. Analisis data, yaitu identifikasi pola, struktur, dan metode yang digunakan peserta untuk menciptakan tatanan sosial. 1. Cari indeksikalitas dalam bahasa. 2. Identifikasi praktik refleksif. 3. Analisis bagaimana peserta membuat tindakan mereka masuk akal. Dan yang keempat, perhatikan momen disrupsi atau perbaikan. 5. Interpretasi, yaitu jelaskan bagaimana praktik mikro yang diamati berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang tatanan sosial. Perkembangan historistik etnometodologi. Etnometodologi tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif fungsional dan strukturalitas dalam sosiologi pada pertengahan abad ke-20. Garfinkel, yang merupakan murid Talcott Parsons di Harvard,
merasa tidak puas dengan penjelasan Parsons tentang tatanan sosial yang cenderung abstrak dan makro. Garfinkel kemudian mengembangkan etnometodologi sebagai pendekatan alternatif yang lebih memperhatikan aspek mikro dan praktis dari kehidupan sosial. Pengaruh fenomenologi. Etnometodologi sangat dipengaruhi oleh tradisi fenomenologi, terutama pemikiran Alfred Scott. Dari Scott, Garfinkel mengadopsi gagasan tentang pengetahuan umum dan tipifikasi yang digunakan orang awam dalam kehidupan sehari-hari. Scott berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai resep atau tipifikasi untuk membuat dunia sosial menjadi dapat diprediksi dan bermakna. Etnometodologi dan interaksionisme simbolik. Meskipun sering dibahas bersama, etnometodologi berbeda dari interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana makna terbentuk melalui interaksi, sedangkan etnometodologi lebih tertarik pada metode praktis yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial. Namun, kedua pendekatan ini sama-sama memberikan perhatian pada dimensi mikro dari kehidupan sosial. Konsep lanjutan dalam etnometodologi. 1. Pertanggungjawaban natural atau natural accountability. Pertanggungjawaban natural merujuk pada kecenderungan alami sosial manusia untuk membuat tindakan mereka dapat dikenali dan dapat dijelaskan kepada orang lain. Setiap tindakan sosial secara inheren dirancang untuk dapat dipertanggungjawabkan, yaitu untuk dapat dikenali sebagai tindakan tertentu yang masuk akal dalam konteks tertentu. Kedua, metodisitas atau metodicity. Metodisitas mengacu pada keteraturan dan pola dalam tindakan sosial. Garfinkel berpendapat bahwa interaksi sosial bukanlah acak atau kacau, melainkan sangat terstruktur dalam metodis. Orang menggunakan metode yang dapat diidentifikasi untuk menghasilkan dan mengenali tindakan sosial yang bermakna. Ketiga, tindakan situasional atau situation action. Konsep tindakan situasional menekankan bahwa tindakan sosial selalu terikat pada konteks spesifik. Menurut etnometodologi, tidak ada aturan sosial abstrak yang dapat diterapkan secara universal. Sebaliknya, aturan selalu diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks situasional tertentu. Keempat, penalaran praktis atau practical reasoning. Penalaran praktis adalah proses kognitif yang digunakan orang untuk memahami dan menavigasi dunia sosial. Ini mencakup kemampuan untuk menggali pola, membuat inferensi, dan menafsirkan tindakan orang lain dalam konteks praktis kehidupan sehari-hari. Metode penelitian etnometodologi lanjutan. 1. Analisis kategori keanggotaan atau membership categorization analysis. Dikembangkan oleh Harvey Sachs, analisis kategori keanggotaan meneliti bagaimana orang mengkategorikan diri mereka sendiri dan orang lain dalam interaksi sosial. Fokusnya adalah pada perangkat kategori keanggotaan atau membership categorization device dan kategori terikat aktivitas atau kategori bound activities. Kedua, etnografi institusional atau institutional ethnography. Meskipun tidak secara langsung merupakan metode etnometodologi, etnografi institusional juga dikembangkan oleh Dorothy Smith, memiliki kesamaan dengan pendekatan etnometodologi. Metode ini berfokus pada bagaimana institusi sosial dihasilkan dan dipertahankan melalui praktis tekstual dan relasi sosial sehari-hari. Ketiga, studi kerja dan teknologi atau workplace studies. Etnometodologi telah berkontribusi signifikan pada studi tentang kerja dan teknologi, terutama melalui karya Lucy Suchman, Christian Hurt, dan lainnya. Studi ini menganalisis bagaimana pekerjaan kompleks dilakukan dalam konteks sosioteknik. 4. Video etnografi atau video etnografi. Kemajuan teknologi rekaman video telah memungkinkan etnometodologi untuk mengembangkan metode analisis interaksi yang lebih canggih. Video etnografi memungkinkan peneliti untuk merekam dan menganalisis interaksi sosial dengan tingkat detail yang tidak mungkin dilakukan dengan metode observasi tradisional.
Etnometodologi dalam era digital. 1. Etnometodologi dan interaksi virtual. Kemunculan ruang digital telah menciptakan arena baru untuk penelitian etnometodologis. Peneliti kini menganalisis bagaimana orang menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dalam lingkungan online. Kesimpulannya adalah, etnometodologi menawarkan perspektif unik dalam kajian sosiologis dan dengan fokusnya pada praktik sehari-hari dan metode yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial. Melalui teknik-teknik seperti analisis percakapan dan eksperimen pelanggaran, etnometodologi mengungkapkan bahwa dimensi interaksi sosial yang seringkali tidak terlihat dalam pendekatan makro sosiologis. Meskipun memiliki keterbatasan, etnometodologi telah memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang bagaimana realitas sosial dikonstruksi melalui interaksi dan praktik sehari-hari. Meskipun dikembangkan lebih dari setengah abad yang lalu, etnometodologi terus menawarkan wawasan berharga tentang cara kerja kehidupan sosial, dengan fokusnya pada praktik konkret dan metode yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial. Etnometodologi memberikan jendela unik ke dalam kompleksitas kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan singkat tentang etnometodologi, sebuah pendekatan yang membuka mata kita terhadap kompleksitas tersembunyi dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan memahami pendekatan ini, kamu memiliki alat baru untuk menganalisis bagaimana tatanan sosial tercipta dan dipertahankan melalui praktik-praktik rutin. Ingat, di balik interaksi sosial yang tampak sederhana, tersimpan metode-metode kompleks yang membentuk realitas bersama. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.